podcast Listen and Learn. Jadi di sini kita bakal bahas sedikit tentang sosial dan budaya di Indonesia, karena ya sama-sama kita ketahui sosial dan budaya itu kan di Indonesia sangat beraneka ragam, dan di dunia perkuliahan ini kita ketemu sama orang-orang baru dari daerah-daerah baru yang tentunya kita juga bakal belajar budaya-budaya baru dong. Nah, sebelum kita masuk ke tema kita hari ini, aku mau perkenalan dulu. Aku Sasa, aku mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Aisyah tahun 2021, dan dua teman aku di sini, Frida dan Faisal. Oke. Nah, karena kita bahasnya kali ini tentang keanekaragaman budaya dan sosial di Indonesia, sebelumnya aku mau tanya dulu nih ke kalian. Kalian berdua asalnya tuh dari mana sih? Kamu dulu. kalau dari aku asal dari Tangerang. Dari kecil tuh dari Tangerang ya, dari SD, SMP, SMA, dan baru pertama kali juga merantau di Jogja pas kuliah ini. Kalau kamu gimana, Sal? Kalau aku sih sama seperti Afrida ya, kayak pendatang juga dari Kalimantan. Aku dari Kalimantan, kecilnya di Kalimantan. Terus pas kuliah ini juga baru ke beda pulau gitu di Jogja ini. Oh, berarti kalian ya kita sama-sama pendatang lah ya di Jogja ini. Berarti dari kecil di daerah masing-masing, terus waktu kuliah baru masuk ke daerah baru. Terus kalau misalnya kamu dari mana? Aku sendiri dari kecil itu udah di Padang, tapi aku kayak ya mungkin orang banyak tanya itu cuma Padang, tapi sebenarnya aku tuh masih ada daerah lagi. Itu namanya di daerah ya ada Kota Solok, namanya aku di sana. Gitu. Nah, berarti kita bertiga nih dari daerah yang beda-beda dong, beda-beda tentu kayak kita punya culture yang beda, bahasa yang beda. Dan kita masuk ke daerah yang tentu aja kita tuh harus beradaptasi gitu loh. Kita harus adaptasi mulai dari segala aspek lah ya. Nah, kalian tuh biasanya sehari-hari pakai bahasa apa sih? Kalau bisa jadi pakai bahasa Indonesia doang, atau ada bahasa daerah yang biasa kalian gunain, atau gimana? Kalau dari aku pribadi dari Tangerang ya, karena di sana juga ada bahasa Jawa, Sunda, terus juga ada bahasa kayak Betawi gitu. Kalau dari aku sendiri sih, dari bahasa aku sendiri tuh bahasa Betawi. Jadi kalau di bahasa Betawi itu kayak sehari-hari itu kayak ngomong lo gue gitu lah ya. Kalau misalkan di daerah sini mungkin ada bahasa Jawa, tapi kalau ngomong lo gue itu kayak kedengar kasar gitu. Tapi kalau dari kamu gimana, Sal? Kalau di tempat aku sendiri di Kalimantan itu, aku kan di Berau. Umumnya di sana menggunakan bahasa Indonesia, tapi lebih dirinci lagi kayak kalau di sini kan pakai kamu, di sana itu pakai kau gitu. Bukan Medan ya, ini kan hampir sama kayak Medan. Kalau Medan kan kau gitu. Kalau di sana kau gitu, sama ada sih yang pakai bahasa daerah, cuman kayak di pedalaman gitu yang notabene-nya emang dari kecil udah di sana memang gitu. Yang tiap harinya bahasanya itu aja gitu. Oh, gitu. Berarti kayak ya berarti setiap walaupun itu satu daerah tapi bahasanya itu masih banyak lagi ya. Enggak terpaku ke satu bahasa daerah itu doang. Nah, kita sekarang kuliah di Jogja yang notabene tuh biasanya pakai bahasa Jawa lah gitu. Gimana sih cara kalian adaptasi untuk masuk ke lingkungan baru? Gimana cara kalian untuk adaptasi masuk ya ke dunia baru lah istilahnya gitu? Kalian ada punya kesulitan tersendiri nggak sih dalam adaptasi itu? Kalau aku sih pasti ada ya kesulitannya. Kalau apalagi kan aku dari beda pulau gitu terus pergi ke Jogja sini untuk kuliah gitu kan. Salah satu culture shock yang aku alami gitu kayak dalam bentuk bahasa juga, di sini itu lebih ke identik dengan bahasa daerahnya, jarang menggunakan bahasa Indonesia kan. Apalagi kalau kayak kemarin aku ketemu sama orang tua, terus aku negur kan, terus mari pak gitu, dia balasnya pakai enggih gitu kan. Kayak bahasa sehari-hari di sini kan bahasa Jawa pakai itu kan. Ya itu sih kalau misalkan yang hal baru yang pertama aku temui di Jogja sini gitu. Ya, berarti kamu sempat kayak ya kalau dibilang culture shock nggak shock banget lah gitu. Juga sih, cuman kayak beda aja gitu. Iya, mungkin perbedaan kebiasaan di daerah kamu dan di sini gitu. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih dari pas di sini ya shocknya tentang bahasa sih, karena dari sana tuh kayak lo gue gitu kayak sehari-hari kayak bahasa Jakarta Indonesia gitu banget gitu loh. Kalau di sini Jawa kayak ini pas orang ngomong Jawa ataupun anak kecil ngomong Jawa ke kita nih gitu, kayak kurang paham gitu. Dia ngomong apa sih sebenarnya gitu. Terus juga kalau misalkan kalau di daerah aku kalau misalkan mau lewat ya lewat aja, tapi kalau di sini tuh ada orang duduk tuh kayak mbak mari mbak gitu kayak saling nyapa gitu. Di sini tuh apa?
etikanya lebih Ah. ya lebih dia lebih tinggi ya. Iya, tapi bukan berarti Bukan juga berarti di negara di apa Iya. di negaranya lagi di daerahnya kayak enggak, gitu. maksudnya kayak lebih tertata lagi. Iya, beda inilah. Iya. Mungkin kalau di sana itu termasuk hal yang biasa Iya. aja, tapi waktu kita nyampe ke sini kita harus ya adaptasi lagi, kita harus Bener banget. belajar budaya baru lagi. Ya karena kalau kita masuk ke suatu daerah berarti kita ya harus bisa adaptasi dengan Betul. budaya itu kan, karena ya. Nah, apa yang mau aku tanya lagi? Dan kalau Salisa sendiri pernah punya pengalaman gak sih kayak yang di Jogja, yang hal baru yang di Jogja yang baru pernah kamu temuin yang di daerah kamu itu nggak ada gitu? Banyak Bisa banget sih. diceritain gak sih? Banyak banget sih pasti, soalnya aku kan Padang nih, dan sedangkan di sini tuh biasanya pakai bahasa Jawa. Jawa tuh rata-rata halus gitu loh. Sedangkan Padang tuh kan kasar sebenarnya, tapi lebih ke logatnya tuh lebih keras gitu loh, kayak ya Sumatera lah gitu. Ya, paham. Nah aku tuh pernah kayak punya pengalaman gitu, aku ngomong sama salah satu, aku jadi kayak ada urusan gitulah ke satu kantor gitu. Terus aku sebenarnya cuma ngomongnya iya gitu, aku nganggapnya itu biasa aja, tapi itu dianggap aku tuh kayak ngegas gitu lah istilahnya. Aku dianggap ngegas padahal aku biasa aja ngomongnya gitu. Mungkin karena apa kebiasaan kamu dan Iya, kebiasaan dia berbeda gitu, ya, benar. kebiasaan gitu loh. Kalau gue juga gitu, pas ngekos di sini kan kayak apa ya, beraneka ragam juga dari masing-masing wilayah gitu ya. Banyak yang dari Sumatera, dari Kalimantan juga ada. Pas di situ kayak pas ngomong Betawi dia kayak ngomong, ini orang kasar banget gitu loh. Terus aku juga kayak ngerasa ngedenger bahasa mereka masing-masing kayak dia ngomongin apa sih, nggak ngerti gitu. Kayak butuh proses lagi untuk beradaptasi sih. Iya benar-benar. Sebenarnya adaptasi juga gak gampang ya, pasti kita juga butuh proses, kita juga butuh waktu banget. Dan sampai mana biar mereka fokus dulu. Udah. Untuk kuliah sendiri nih, kayak kalian tuh milih di Jogja tuh milih dari diri kalian sendiri atau ada orang tua gitu, atau ada saudara mungkin kayak gitu? Kamu gimana Sal? Kalau aku sih sebenarnya emang dari dulu ya, dari SMA emang pingin kuliah di Jogja karena bukan karena emang pengen di univ itu, tapi karena kayak suasana Jogjanya gitu kan. Nah, kita tahu sendiri lah Jogja ini kan daerah istimewa gitu kan. Ya, aku juga penasaran dengan Jogja ini gitu. Makanya aku milih kuliah di sini. Oh, berarti lebih ke daerahnya ya, benar. lebih ke daerahnya. Kalau kamu gimana nih? Kalau aku ya karena terkenal juga dengan kota pelajar, terus juga banyak wisatanya yang belum aku tahu, makanya jadi semakin penasaran gitu loh. Ini Jogja tuh sebenarnya istimewa apa sih? Ternyata ya Oh, iya. semakin kenal Jogja ya semakin suka gitu. Berarti lebih ke wisatanya juga. Nah, tapi iya, benar. ya sejalan lah sama Ya akademiknya gitu loh. Ya benar-benar. Kalau kamu sendiri gimana? Aku sih balance sih. Jalan-jalannya pengen, belajar juga pengen. Ya, harus balance lah. Benar-benar. Nah, kan kita bahasanya beda nih. Pasti kita butuh adaptasi, balik lagi ke adaptasi tadi. Tapi kita tentu kayak nemuin hambatan gitu nggak sih? Soalnya biasanya kan ada beberapa orang di daerah yang udah terbiasa memakai bahasa daerahnya, jadi kayak kesusahan untuk bahasa Indonesia gitu. Kamu pernah kesusahan gitu nggak sih, misalnya lagi jajan atau lagi gimana gitu, terus kayak ketemu orang yang susah gitu bahasa Indonesianya? Kamu pernah punya pengalaman gitu? Terus gimana sih cara kamu ngatasi itu? Pernah sih, mau beli apapun kayak pas di Jogja kan ngomongnya tuh kayak apa ya, banyak bahasa Jawa gitu ya, kayak mau beli gitu terus tiba-tiba tuh penjualnya itu kayak ngomong bahasa Jawa gitu. Pasti aku kayak maaf bukan dari orang Jawa gitu, dari luar gitu, tolong Indonesia aja. Paling kayak gitu sih adaptasi dari bahasa kayak gitu sendiri. Kamu gimana Sal? Cara menghadapi ya perbedaan bahasa itulah? Kalau itu sih dari pengalaman saya sama saya pernah bicara sama ke orang tua gitu kan, kayak nanya, Pak ini apa namanya, kalau kita lewat sini ketemu nggak sih sama jalan tujuan kita gitu? Terus katanya mboten mas gitu kan. Terus aku langsung kayak mboten apa sih? Terus aku mau nanya sama bapaknya juga. Iya bener-bener. Terus aku kan punya teman, otomatis kan udah di Jogja kan, teman orang Jawa semua kan. Terus aku tanya sama teman aku gitu, mboten tuh apa sih? Mboten tuh artinya enggak katanya gitu. Itu pun itu sih salah satu hal baru yang aku pelajari ketika ke Jogja ini gitu. Terus kamu kayak cara menghadapi atau kayak cara mengatasi gitulah, kan berarti itu termasuk salah satu hambatan ya dalam kita berkomunikasi. Gimana cara kamu ini mengatasinya lah gitu? Cara mengatasinya ya
saya bilang kayak maaf Pak, saya pendatang dari Kalimantan gitu. Terus bapaknya bilang, oh iya pantas ini apa dari bicaranya, dari cara masnya itu beda-beda gitu. Oh kelihatan. Ya biasanya kelihatan lah dari logat, dari bahasa atau dari pembawaan kita biasanya juga kelihatan kalau Iya. kita tuh ini kan. Aku juga pengen nanya nih, kan Iya. banyak di sini tuh kayak rumah makan Padang. Kamu kan dari Padang nih. Oh, iya. Kalau dari Padang sendiri tuh banyak gak sih kayak sama juga tulisan rumah makan Padang kayak gitu? Kayak Asli Padang. iya kan karena dari Padang ya makanya aku tanya. Ya kalau di Padang mah nggak ada tulisannya rumah makan Padang gitu, nggak ada. Padang itu kayak ya cuman rumah makan doang, rumah makan apa gitu dinamain apa gitu. Tapi Dan tetap sama kan Padang gitu. beda lah, beda. Rasanya Ya juga mungkin berarti beda, kelihatannya kalau kita ngelihat fisiknya tuh mungkin kelihatannya sama, tapi dari rasa tetap beda banget walaupun mereka bilang ini yang punya rumah makan Padangnya orang Padang beneran gitu. Emang ada apa, Tetap cita beda. rasa khas tersendiri Iya, gitu. soalnya ya walaupun mereka jualannya di sini berarti harus ini dong kayak nyesuaiin lidah gitu. Nah, Dari segi makanan nih kita bahas. Kalau di tempat aku, kalian tahu ini nggak sih kayak rujak gitu? Tahu nggak sih? udah mau habis tuh 11 menit. Udah anjir gak usah bahas makanan. Udah, Udah 11 menit. udah tuh. Udah Oke, udah cut. closing. Kok Penutup. Iya, tinggal closing. Oh, oke. Closing. Ya kali kita bahas itu. Kalau ngomong sih, langsung tutup aja. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nggak apa-apa nanti diedit. Ada special. Nah teman-teman, berarti kita kayak udah bahas banyak banget nih dari, ya mungkin kita belum bahas seluruh kebudayaan di Indonesia, tapi kayak kita udah punya beberapa perspektif dari beberapa daerah yang ada nih teman-teman aku. Dari Tangerang. Iya, enggak mau jelasin itu. Oh, oke. Jadi sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya. Yap. Ya. Mungkin cukup sampai sini aja pembahasan kita. Mending gak usah ngomong. Kamu closing ada. Ya udah. Ulangi tadi. Sorry. Pengen saya gosok. Noise. Lu yang ganggu, bukan noise. Pas. Noise. Oke, lanjut. Dari penutup. Nah teman-teman, kita udah ngeliat nih beberapa, atau kita udah ngedengerin beberapa perspektif dari teman-teman aku dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Mungkin ya walaupun cuma 3 daerah sih di sini, tapi setidaknya ini udah nambah pengawasan. Kok pengawasan sih? Pengetahuan ke Wawasan. Pengalaman dan wawasan Udah. kita juga di sini. Udah nambah wawasan dan pengalaman. Kok pengalaman sih anjir? Gak ada pengalamannya. Udah diam lah. Udah nambah wawasan kita juga, mungkin udah nambah wawasan teman-teman. Makasih banget yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa. Bye bye. Bye bye. Terima kasih. Bye bye.